Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Afriliani dari kelompok 7 dalam mata kuliah Pengantar Bisnis Manajemen Disgab 27. Untuk kali ini saya beserta rekan-rekan saya yang bernama Rini Kriska, Iqbal Ferdiansyah, dan Kirai Desira akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen. Mengapa sih kita harus mempelajari sistem informasi manajemen? Bahwa pada saat ini globalisasi dan perubahan ekonomi berbasis industri ke berbasis informasi telah menuntut manajemen dunia usaha untuk dapat beroperasi lebih efektif, efisien, dan terkendali. Penggunaan teknologi informasi melalui sistem informasi bukan saja akan meningkatkan kualitas serta kecepatan informasi yang dihasilkan bagi manajemen. Informasi merupakan salah satu dari 4 sumber daya yang harus dimiliki oleh manajer untuk menjalankan bisnis mereka. Oleh karena itu, perlu adanya sistem informasi manajemen untuk membantu manajer atau pimpinan dalam mengurangi resiko ketika mengambil keputusan. Adapun tujuan dari kita mempelajari sistem informasi manajemen, diantaranya yaitu untuk mengetahui pengertian dari sistem informasi manajemen itu sendiri, untuk mengetahui fungsi yang harus dimiliki oleh sistem informasi manajemen, dan agar kita bisa memahami dalam mendeskripsikan bagaimana sistem informasi manajemen komputer dan teknologi dapat membantu meningkatkan produktivitas. Adapun di sini pengertian dari sistem informasi manajemen yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Kirai Desira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirai Desira dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi manajemen. Sebelumnya kita tahu informasi merupakan salah satu sumber daya yang paling utama dimiliki suatu perusahaan. Di sini informasi melalui komunikasi menjadi lebih penting dalam suatu perusahaan sehingga dapat menyatukan semua informasi-informasi yang ada di perusahaan. Terus untuk sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem informasi yang selain melakukan pengolahan transaksi yang sangat berguna bagi kepentingan organisasi, juga dapat memberikan dukungan informasi dan pengolahan untuk fungsi manajemen dalam mengambil keputusan. Secara historis, gagasan sebuah sistem informasi telah dikenal sebelum munculnya komputer. Akan tetapi, komputer telah banyak memberikan dan dengan terwujudnya gagasan tersebut menjadi realita. Organisasi selalu membutuhkan sistem untuk mengklarifikasi, mengolah, menyimpan, melihat kembali, dan menyalurkan informasi. Komputer telah memberikan sumbangan yang tinggi berupa teknologi canggih dan memadai pada sistem informasi. Dampak sebuah sistem informasi berdasarkan komputer adalah mengalami perbedaan dengan sistem yang diolah secara manual dan komputerisasi gitu. Jadi kita dapat meluruskan atau mengambil benang merah dari sistem informasi manajemen adalah sistem yang menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer dan karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Ya, tujuan dan sistem dari sistem informasi manajemen adalah untuk mendistribusikan informasi yang tepat waktu dan berguna dari sumber internal dan eksternal untuk manajer dan karyawan yang saling membutuhkan. Saat ini sistem informasi manajemen atau yang kita singkat SIM dibangun di antara sistem komputerisasi, pencatatan, dan perangkat lunak komunikasi sehingga dapat memberikan informasi berdasarkan data yang bervariasi. Dengan demikian, tujuan adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada semua, baik itu karyawan dan manajemen. Karyawan dan manajemen atau manajer harus merencanakan masa depan, mengimplementasikan
rencana mereka pada masa sekarang dan mengevaluasikan hasil terhadap apa yang telah dicapai pada masa lalu. Tentu saja jenis-jenis informasi yang mereka lakukan itu tergantung pada area kerja. Jadi untuk merupakan perusahaan itu disusun dalam 5 bidang manajemen, yaitu keuangan, operasional, pemasaran, sumber daya manusia, dan administrasi. Manajemen di bidang ini merupakan informasi tertentu dalam rangka untuk mengambil keputusan. Untuk sistem informasi manajemen, kita lihat di PowerPoint, adalah basis data yang terintegrasi, mampu menerima, mengorganisasi, merangkum, serta mengkalkulasi data informasi dari area-area fungsional dan menyediakan informasi untuk manajer dan area-area fungsional yang dihubungkan dengan sistem keuangan, sistem operasional, dan sistem pemasaran serta sumber daya manusia dan administrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ferdiansah. Saya dari Sigap 27. Di sini saya akan menjelaskan fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama itu adalah mengumpulkan data. Karyawan suatu perusahaan dengan bantuan sistem informasi manajemen harus mengumpulkan data dan diperlukan untuk mendirikan bank data perusahaan. Yang kedua itu adalah menyimpan data. SIM harus mampu menyimpan data bergantung pada ukuran dan kebutuhan organisasi. Dan yang ketiga adalah memutakhirkan data. Sistem informasi manajemen harus dapat memperbarui data yang tersimpan secara teratur, akurat, lengkap, dan mutakhir. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang mengolah data. Mengolah data atau pengolah data, processing adalah transformasi data menjadi bentuk yang berguna untuk tujuan tertentu. Dan di sini juga ada menyajikan informasi. SIM harus mampu menyajikan informasi dalam bentuk persentase, laporan, tabel, grafik, atau diagram. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Kriska dari kelompok 7 akan membahas mengenai contoh sistem informasi manajemen yang dapat meningkatkan produktivitas dengan bantuan komputer dan teknologi. Pada bagian ini, kita akan membahas beberapa solusi untuk tantangan yang tercipta ketika sebuah perusahaan atau karyawannya menggunakan komputer dan internet. Dalam setiap kasus, solusi selalu dievaluasi dari segi biaya dan dibandingkan dengan manfaat yang diterima perusahaan. Umumnya disebut sebagai analis biaya manfaat. Area tertentu yang menjadi perhatian untuk bisnis adalah mencakup pengambilan keputusan, komunikasi, penjualan, perekrutan dan pelatihan karyawan, aplikasi perangkat lunak bisnis, dan juga kantor virtual. Yang pertama, pengambilan keputusan yang cerdas. 3 aplikasi yang dapat membantu meningkatkan dan mempercepat proses pengambilan keputusan bagi orang-orang pada tingkat yang berbeda dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama, sistem pendukung keputusan atau Decision Support System adalah jenis program komputer yang menyediakan data dan informasi yang relevan untuk membantu karyawan suatu perusahaan mengambil keputusan. Yang kedua, sistem informasi eksekutif atau Executive Information System adalah sistem berbasis komputer yang memfasilitasi dan mendukung kebutuhan pengambilan keputusan, manajer puncak, dan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses informasi baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, sistem pakar atau expert system adalah jenis program komputer yang menggunakan kecerdasan buatan untuk meniru kemampuan manusia dalam berpikir. Sistem pakar menggunakan satu set aturan yang menganalisis informasi yang diberikan oleh pengguna tentang kegiatan atau masalah tertentu. Berdasarkan informasi yang diberikan, sistem pakar kemudian memberikan rekomendasi dan menyarankan tindakan tertentu untuk membantu mengambil keputusan. Yang kedua, membantu tenaga kerja berkomunikasi. Salah satu aplikasi bisnis pertama teknologi komputer adalah Surel. Setelah perangkat lunak dipilih dan karyawan dilatih, komunikasi bisa dilakukan secara global di dalam dan di luar perusahaan setiap saat. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Saat ini, Surel
juga digunakan sebagai tautan langsung antara perusahaan dengan pelanggan. Yang ketiga, membantu tenaga penjualan perusahaan. Program aplikasi perangkat lunak berbasis internet kadang-kadang disebut sebagai program manajemen hubungan pelanggan, berfokus pada kebutuhan informasi khusus bagi tenaga penjualan. Sebagai contoh, program otomasi tenaga penjualan membekali perwakilan penjualan dengan basis data informasi yang terorganisasi seperti nama klien, status order yang tertunda atau pending order, dan arah penjualan dan peluang, serta saran atau rekomendasi dari karyawan perusahaan lain yang terkait. Yang keempat, merekrut dan memberikan pelatihan kepada tenaga kerja. Sebuah ikon umum pada sebagian besar situs web perusahaan adalah tautan ke karir atau kesempatan kerja. Perusahaan yang mencari orang-orang dengan keahlian khusus dapat menyampaikan kebutuhan karyawan mereka di situs web mereka dengan menjangkau calon potensial dari seluruh dunia. Ini merupakan metode yang sangat penting dalam merekrut karyawan untuk posisi di mana kekurangan tenaga kerja yang umum dan individu dengan keterampilan yang tepat dalam permintaan yang tinggi. Yang kelima, aplikasi perangkat lunak bisnis. Perangkat lunak awalnya melakukan fungsi tunggal. Namun demikian, saat ini perangkat lunak yang terintegrasi menggabungkan banyak fungsi dalam satu paket. Paket terintegrasi memungkinkan untuk menghubungkan teks, data numerik, grafik, foto, dan klip, bahkan audio visual dengan mudah. Sebuah laporan bisnis disusun dengan menggunakan paket Microsoft Office, misalnya, itu dapat mencakup semua komponen. Yang keenam, telecommuting, kantor virtual, dan teknologi. Saat ini, semakin banyak karyawan yang menggunakan telecommuting, kantor virtual, dan teknologi untuk melakukan aktivitas kerja. Bagaimana teknologi memungkinkan pekerja untuk bekerja di semua tempat. Kemampuan untuk menggunakan teknologi, komputer, surel, perangkat lunak, internet, dan telepon membuat telecommuting dan kantor virtual menjadi nyata. Untuk karyawan dan pemberi kerja, manfaat utama telecommuting dan kantor virtual meliputi kepuasan kerja yang lebih tinggi dan peningkatan produktivitas, kemandirian yang lebih besar dan jam kerja yang fleksibel, dan pengurangan biaya perjalanan waktu yang dibutuhkan untuk ke kantor. Para ahli memprediksi bahwa penggunaan telecommuting, kantor virtual, dan teknologi akan meningkat pada masa depan. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan yang dapat menciptakan masalah bagi karyawan yang bekerja di kantor virtual. Tantangan yang umum termasuk perasaan terisolasi dan eksploitasi, jam kerja yang terlalu banyak, kurangnya dukungan dari manajer, ketidakmampuan untuk mengakses file dan informasi yang dibutuhkan, dan ketakutan evaluasi kerja. Namun, pengusaha telah menemukan bahwa jika orang yang tepat sudah dipilih, manfaat telecommuting dan kantor virtual lebih besar daripada kerugiannya. Kuncinya adalah menemukan orang yang tepat. Baiklah rekan-rekan, kita sampai kepada kesimpulan makalah kelompok 7 mengenai sistem informasi manajemen. Kesimpulannya yaitu, semakin banyak informasi yang dimiliki oleh manajer, semakin kecil risiko membuat keputusan yang keliru. Informasi menghasilkan pengetahuan dan memberdayakan manajer dan karyawan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Tanpa informasi yang akurat dan tepat waktu, kinerja individu akan rusak. Akibatnya dapat mempengaruhi kinerja seluruh organisasi. Sebuah sistem informasi manajemen adalah sarana untuk memberikan manajer informasi yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan seefektif mungkin. Terima kasih atas perhatian dan waktu rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila materi yang dipaparkan masih banyak kekurangan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.